Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Yuk, terdengar. Baik, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, kakak, abang, dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah bergabung sejak awal tadi. Jazakumullah khair. Kita masuki kepada agenda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran, Kanda Muhammad Rashid Ridho. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Tabung Kurban PKCK 1443 Hijriah, Kanda Izwan. Yang kami hormati Panitia Tabung Kurban PKCK 1443 Hijriah. Yang kami hormati anggota Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran, serta ayah, bunda, kakak, abang, dan teman-teman semua selaku peserta kurban PKCK 1443 Hijriah yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan karunia dan hidayahnya kita semua dapat bergabung di dalam Zoom meeting ini dalam agenda silaturahim peserta tabung kurban PKCK 2. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum memulai agenda kita, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Pelaksana Tabung Kurban PKCK 1443 Hijriah yang akan disampaikan oleh Kanda kita, Kanda Izwan. Pada Kanda Izwan dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ukhuwah, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dan hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami hormati tentunya Koordinator Umum PKCK yaitu Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Yang kami hormati kakak-kakak panitia Tabung Kurban PKCK 1443 Hijriah dan seluruh anggota komunitas PKCK. Kemudian yang kami hormati kakak abang ayah bunda seluruh peserta Tabung Kurban PKCK 1443 Hijriah. Pertama kami ingin menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Khususnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada serta Tabung Kurban PKCK yang telah mempercayai kami, yang telah memberikan kepercayaan dan membersamai kami pada Tabung Kurban 1443 Hijriah tahun ini. Ini merupakan amanah yang besar dan kepercayaan yang besar yang diberikan oleh umat kepada kami. Pada tahun lalu kami menyembelih 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Tapi Masya Allah pada tahun ini Insya Allah akan ada 5 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Jadi ini merupakan sekali lagi merupakan amanah dan kepercayaan yang besar yang diberikan oleh umat pada kami, khususnya diri kami pribadi. Untuk itu kami mohon doanya
kepada serta seluruh kakak abang ibunda, semoga kami dimampukan dalam mengemban amanah dan kepercayaan umat ini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan acara kita mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Kanda Izwan atas penyampaian kata sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki pada kata sambutan dari Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran yang selanjutnya nanti akan diberikan penyampaian hal-hal penting mengenai pelaksanaan kegiatan tabung kurban 1443 Hijriah. Kepada Kanda Muhammad Rashid Ridho kami persilahkan. Cek, suara saya terdengar dengan jelas ya, Kakak Abang? Terdengar, Kanda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Puji syukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati kita untuk berkumpul pada malam hari ini. Salat berantekan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kakak abang sekalian yang dirahmati Allah, yang kami cintai, yang saya sayangi, adik-adik saya di pengurus PKCK, juga di panitia tabung kurban PKCK 1443 Hijriah tahun 2022. Yang dikatakan Izwan tadi, ya, Kak Izwan tadi benar adanya. Kita tahun kemarin berkurban 1 sapi dan tahun 4 kambing. Alhamdulillah sekarang kita Allah mampukan untuk berkurban 5 sapi dan 2 kambing. 2 kambing ini adalah kambing titipan akikah, kebetulan minta disembelih di saat Idul Adha. Pahalanya insya Allah dua-dua dapat. Baik kakak abang sekalian, perlu kita catat bareng, ya, perlu kita catat bareng karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik, akan ada hadiah, ya walaupun sedikit lah ya, tapi insya Allah lumayan lah untuk digunakan. Tapi sebenarnya bukan hadiahnya, tapi adalah antusiasnya. Kenapa kita kumpulkan saat H-13, ya, tidak H-10, karena sebulan sebelum itu kami sudah fokus untuk target, ya, saat Syawal kita udah fokus untuk nyari sapi, nyari kambing. Kebetulan ada penyakit PMK, penyakit mulut dan kaki. Kemudian juga saat H-1 sebulan, ya kurang dari sebulan, ya H-1 sebulan, bahkan belum sampai H-1 sebulan, kita sudah gencar sana sini untuk melunaskan target, melunaskan kurban. Maka 10 hari terakhir ini kami data benar untuk siapa saja yang berhak menerima daging kurban tersebut. Baik, mungkin ada yang baru bergabung atau mungkin hanya sekedar tapi belum tahu sih apa itu sebenarnya tabung kurban. Tabung kurban ini tangkap, ya, tangkap adalah kegiatan tahunan PKCK. Ini masuk tahun kedua. Tahun depan insya Allah H-3. Tabung kurban PKCK. Nah, untuk tahun berikutnya, karena kurban kemungkinan jikalau nanti ketetapan dari pemerintah adalah di akhir Juni, mungkin antara 29, 30 atau 1 Juni. Karena kalender Hijriah itu tanggalnya maju 10 hari. Tahun kemarin kan kita 21 penyembelihan. Qadarullah saya nggak bisa pulang. Ini adik-adik saya yang di lapangan yang berjibaku yang luar biasa. Jujur di PKCK ini lebih banyak anak-anak gadisnya, ya, yang udah emak-emak baru 2 orang. Itu kan masih muda-muda, masih 25-26 umurnya. Selain itu ya umurnya 23 ke bawah dan banyak perempuan. Jadi walaupun ini perempuan tapi insya Allah
tak dapat diragukan lagi bahwa ini perempuan-perempuan tangguh. Di masjid-masjid mungkin yang jadi panitia kurban itu yang koordinir laki-laki, tapi ini perempuan. Iya, walaupun yang menyembelih, yang mencincang daging gede-gede itu ataupun tulang itu bukan perempuan, tapi koordinasi yang baik, yang luar biasa. Maka doakan semoga tahun ini saya bisa ikut kembali hadir membersamai adik-adik panitia yang berada di Tanjung Batu Kundur. Perlu kami jelaskan kenapa kita sudah masuk H-2 soft opening tabung kurban PKCK untuk tahun depan, ya karena tahun berikutnya kita kurbannya di akhir Juni. Karena di akhir Juni, awal Juli berarti kita sudah harus menabung bagi yang ingin ikut lagi. Oh, saya tahun ini tabung belajar kurban atau sedekah nih. Tahun depan saya pengen lah kelompok sapi. Insya Allah 12 bulan, sebulannya 250, insya Allah cukup. Asalkan konsisten. Kalau telat 1 bulan aja, nanti bulan berikutnya kita jadi double, jadi triple. Itu berat. Ya, tapi kalau kita konsisten 250, insya Allah nggak berat. Nah, cara mengatasinya apa? Ketika kita ada rezeki banyak, tek langsung 2 bulan. Kalau kita lagi agak seret, ya mungkin. Tapi yang jelas jangan sampai kita tunda, karena nanti akan berat di akhirnya. Nah, kenapa kita buka soft opening dulu? Ini karena kita masih fokus di tabung kurban tahun ini. Maka soft openingnya nanti insya Allah tanggal 28. Grand openingnya kapan? Grand openingnya insya Allah tanggal Kamis malam Jumat. Insya Allah nanti kami hadirkan seseorang yang insya Allah akan membantu dan mendukung kami di acara ini. Ya, jujur panitia, adik-adik, saya banyak mengajak dan memfokuskan untuk di kepanitiaan tahun ini dulu. Jadi hanya beberapa orang yang saya minta tolong untuk membantu buka untuk tahun depannya. Jadi perlu kita laporkan sedikit bahwa tahun depan sudah ada yang mendaftar 2 sapi, 3 ditabung belajar kurban atau sedekah. Nah, ini maka cepet-cepetan nih. Saya juga minta doanya semoga kemarin ada yang melapor pengen saya mewakili keluarga besar, pengen nyumbang 1 sapi atas nama keluarga besar saya 7 orang. Ya alhamdulillah. Kita doakan semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah sehingga nanti bisa menjadi kenyataan. Cita-cita yang baik harus direalisasikan dengan usaha dan ikhtiar yang sungguh-sungguh sehingga menghasilkan cita-cita yang kita dambakan tersebut. Oke. Barbecue tangkap itu ada 2 kegiatan ya. Tabung kurban yang sesuai syariat yaitu 1 sapi untuk 7 orang, 1 kambing untuk 2 orang. Lantas bagaimana kalau misalnya dia belum mampu untuk kurban sesuai syariat? Oh, bukan berarti yang tidak kurban ini tidak sesuai syariat, bukan. Ada lagi syariat yang lain, yaitu program kedua, tabung belajar kurban atau sedekah. Pesertanya ada yang dari SMP, SD, SMP, SMA, semampunya. Ya, dia mampunya ya 360 setahun. Sebulannya 30.000, perharinya berarti 1.000. Nah, ini kami bersyukur kepada Allah menggerakkan hati kami untuk mengadakan kegiatan ini sehingga insya Allah mendatangkan manfaat. Tahun pertama 25 orang kita dapat beli 2 ekor kambing. Tahun sekarang jumlah peserta tabung belajar kurban atau sedekah perlu kami sampaikan jumlahnya 68 orang. Dari 68 orang inilah kita bisa membeli 1 ekor sapi dengan harga 21 juta. Kelihatannya 360 itu kecil untuk anak-anak kos, untuk anak-anak kuliah ya, untuk ya jajannya mungkin, sekali shoppingnya mungkin. Tapi kalau kita kumpulkan 60 orang, 360 itu bisa untuk membeli sapi. Tapi ini hitungan-hitungan yang terakhir. Masih ada beberapa yang belum memenuhi tabungannya. Jadi kami berharap H-10 ini tolong sekiranya sudah ada rezekinya segera. Karena kita baru saja DP, belum melunasi. Jadi saya kasih tahu untuk sapi semua udah kita DP, kambing juga sudah satu lagi karena kita mencari yang sesuai yang sahibul hajah minta itu memang untuk sekarang ini berat ya, maksudnya langka gitu. Dengan adanya 2 program itu semoga tetap membantu yang tabung belajar kurban sapi ataupun kambing itu tetap masih 3 juta ya, berarti kali 7 orang 21 juta paling banyak.
Belum kami tambah. Insya Allah tahun depan harganya masih segitu. Tidak nambah karena kita pengennya menengah ke bawah, tapi insya Allah semuanya bisa. Tapi kalau misalnya saya pengen ikut yang 4 juta, saya cari lagi dah 6 orang, ya boleh. Nanti kita carikan sapi yang gede. Gitu. Kemudian saya sampaikan juga peserta ini berasal dari berbagai macam daerah, ya, dari yang ada di Kundur sendiri banyak, ada dari Pekanbaru, ada dari Palembang, ada dari Jabodetabek, ada juga dari Kalimantan, dari mana-mana banyak. Cuma ada beberapa yang memang tak mau disebutkan daerahnya, disamarkan namanya, mengikuti nama samaran keluarga besar baginda Rasulullah, Abdullah, Siti Khadijah, Siti ini dan Siti. Ya, tapi kalau Siti Fatimah itu memang benar ada orangnya, bukan nama samaran, itu anggota kita. Oke. Kemudian sudah dibuka secara perlahan ya, insya Allah nanti tanggal 28 itu soft opening. Grand openingnya nanti insya Allah tanggal 7 ya, Jumat malam. Artinya kalaulah Idul Adha itu hari Sabtu, berarti malam takbiran kita buka. Jadi mungkin nanti sambil takbiran kita. Tapi kita masih menunggu kalender pemerintahan. Syukur-syukur Idul Adha-nya tidak meleset, yaitu tanggal 9. Sehingga nanti tanggal 10-nya itu Idul Adha yang kedua, hari Ahad, kita bisa memotong sapi. Jadi saya kasih tahu bahwa penyembelihan hewan kurban itu di hari raya Idul Adha yang kedua. Kenapa kita ambil hari yang kedua? Supaya tidak bentrokan dengan penyembelihan yang di masjid. Orang-orang di masjid yang biasa kerja mungkin kita bisa ajak, alat-alat masjid, cincang, timbangan, kita mungkin bisa pinjam. Karena penyembelihan hewan kurban PKCK ini dilaksanakan di sekretariat PKCK, yaitu di kediaman saya pribadi. Ya, kegiatannya dimulai jam berapa? Tahun kemarin kita jam 7, mulainya jam 7.30. Maka tahun ini kami berharap benar-benar kita mulainya jam 6 pagi. Nanti saya sampaikan juga dengan pembawa acara. Tidak ada lengkap ataupun masih sedikit, harus dimulai, sehingga kalau acaranya sudah dimulai, ya insya Allah yang lainnya akan cepat. Karena kita tahun ini 5 sapi. Tahun kemarin aja itu 1 sapi aja hampir asar mau selesai. Apalagi ini 5. Tapi saya tetap optimis. Karena banyaknya hewan kurban juga seimbang dengan banyaknya peserta. Saya kasih tahu juga semua peserta ini kita undang. Jadi di PKCK ini bukan kurban biasa. Habis kita misalnya amanahkan uang, udah, yang penting udahlah saya gitu. Tidak, tapi kita ajak kebersamaan. Bukan berarti aku kan sudah berkurban, kalau gitu tidak usah lagi lah sibuk-sibuk, kita diajak kumpul, kita diajak kerja, bukan. Kita diajak merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Ibrahim alaihissalam, apa yang dirasakan oleh baginda Ismail alaihissalam. Nah, kita merasakan bagaimana harunya menyembelih, merasakan bagaimana mencincangnya daging, merasakan bagaimananya suasana kebersamaan. Karena tidak di setiap diri kita itu bisa merasakan itu. Karena kalau di masjid mungkin kita dibatasi, kita tidak panitia. Tapi ini kami kasih kesempatan untuk kerja bareng, merasakan. Nah, kami juga menyediakan ya, bagi yang pengen beli kaos kurban, ya nanti bisa hubungi moderator Kak Indah gitu ya. Tapi untuk panitia itu memang sudah kita buatkan semua, panitia dan anggota PKCK. Nah, bagi yang pengen pesan boleh, tapi nanti itu PO ya, untuk pemesanan kaos. Mohon maaf, bukan ke Kak Indah, ke Kak Mariani selaku UUP, unit usaha PKCK. Harga satu kaosnya 95.000. Nah, bagi kakak abang sekalian, itu tadi penyembelihannya kita mulai jam 6. Harinya kita tidak ikut kalender Masehi ya. Maksudnya itu hari Ahad, hari Senin, tidak. Kita nanti lihat kapan Idul Adha ditetapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan di hari Sabtu, maka kita sembelih di hari Ahad. Kalau pemerintah menetapkan hari Ahad, maka kita sembelihnya di hari Senin.
Nah, insya Allah semoga benar-benar hari Sabtu. Kemarin awal-awal 11 bulan yang lalu saya lihat, oh hari Ahad nih. Berarti sembelihnya Senin. Sekali saya lihat tanggal lagi, wah ini kalau hitung-hitung nih tanggal 9 Idul Adha-nya nih. Nah, karena pergantian tanggal Islam itu kan habis maghrib nih. Makanya kita sahur subuh, buka puasanya sekarang. Nah, Idul Adha puasa Ramadan itu kita mulai tarawih itu dihitungnya habis maghrib. Nah itu 1 Ramadannya kan, makanya tarawih dulu baru puasa, bukan puasa dulu paginya baru tarawih. Begitu juga saat kita terakhir Ramadan, puasanya sore terakhir, malamnya masuk 1 Syawal. Nah begitu. Jadi kita ikut kalender Hijriyah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau hari Sabtu maka kita sembelih sapi 5 ekor, insya Allah hari Ahad. Ya. Kemudian supaya dagingnya tak tercampur, ini ada titipan akikah. Akikah kita sembelihnya hari Senin. Kemarin kita sudah bicarakan dengan salah satu ketupel, ya, Kak Izwan, sama tuan rumah, sama konsumtor untuk membantu mempersiapkan. Nanti yang membantu masak kita undang orang supaya orang itu bisa bantu. Jadi tapi kakak abang yang mau ikut insya Allah. Karena dagingnya setelah kita masak, kita packing, kita antarkan ke anak-anak yatim. Karena sunnahnya akikah itu memang untuk dimasak. Itu ya. Kemudian pengambilannya seperti apa? Pengambilannya nanti insya Allah ba'da asar. Ya, di kediaman saya nanti ambilnya pakai kupon. Makanya nanti insya Allah hari Jumat siang itu kalau misalnya Idul Adhanya hari Sabtu, hari Jumat siang jam 2, kita ada kumpul bersama nanti mungkin beberapa tokoh masyarakat, juga kita akan bagikan kupon. Lantas apakah kupon itu sebagai syarat wajib ngambil? Iya, yang ada kupon lah yang kita akan kasih. Terus kalau misalnya saya pengen, misalnya seperti Kak Indah ikut kurban di kelompok sapi 1. Saya nggak pakai kupon, orang-orang fakir miskin tersebut nggak ngambil, saya aja yang ngambil 5 kantong untuk fakir miskin langsung. Boleh, tapi nanti serahkan juga kuponnya yang 5 itu. Nah, jadi setelah kami kasih, nanti ya serahkan lagi ke panitia. Artinya kupon ini untuk memudahkan, karena misalnya kita tidak terjangkau nih, kerja dari pagi capek, supaya kita nih nggak pergi sana pergi sini, supaya mudah, ya sohibul fakir miskin yang datang untuk mengambil. Tapi kalau kakak abang yang ikut kurban sapi, seperti kalau nggak salah Kak Dila ikut yang sapi, ya nanti Kak Dila, bang saya mau ngantar ambil sendiri, saya mau ngambil sendiri aja, nanti saya ngantar ke rumah, boleh gitu. Dan jangan lupa nanti kami minta dokumentasinya, karena kita nanti akan ada laporan di video, ya, dalam bentuk audio, dalam bentuk LPJ, laporan pertanggungjawaban. Jadi kita minta dokumentasinya juga. Kemudian insya Allah ya, nanti yang sembelih sapi ada 2 orang. Untuk sapi pertama, sapi kelompok 1, sapi kelompok 2, sapi kelompok 3. Itu nanti saya sendiri. Insya Allah, mohon doanya semoga saya sehat, ketupelnya sehat. Ini ketupel juga agak flu-flu nih. Saya dakdikduk ini. Jangan gantian seperti tahun kemarin. Tahun kemarin benar-benar saya, ayah bunda kakak abang saya kasih sambutan itu, saya di Jakarta lagi sakit, itu ada videonya tadi kan diputar. Sambutannya tuh pakai WA, telepon, jelaskan ke masyarakat kalau ini bukan kurban atas nama keluarga yang tinggal di situ, bukan. Ini kurban dari seluruh jamaah. Gitu. Semoga nih ketupelnya juga sehat. Jadi sapi 1 itu ada nama saya, sapi 2 ada nama keluarga juga salah satunya di situ. Sapi 3 ada nama ibunda saya. Jadi memang untuk memang ada sunnahnya dilihat, syukur-syukur bisa sembelih sendiri. Juga kami sampaikan juga agar menjadi penerus kaderisasi. Mungkin nanti saya sekarang yang menyembelih, tahun-tahun berikutnya nanti adik-adik saya kalau misalnya sudah berani yang laki-laki untuk menyembelih kambing, ya sembelih kambing, sembelih sapi, dan ada regenerasi selanjutnya. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa penerima ini bukanlah, kalau misalnya di masjid itu kan yang menerima dagingnya itu kan di sekitar masjid saja, fakir miskin yang berada di sekitar masjid. Tapi untuk tabung belajar kurban ini yang menerima bukan sekitar rumah saya ataupun di sekitar sekretariatan, bukan.
tapi yang menerima itu adalah di sekitar rumah kakak abang sekalian yang masing-masing dapat 5. Tapi nanti untuk yang orang-orang jauh seperti Ibu Nur Jamila, Ibu Susan, nah, orang-orang luar kota lah ya, Bapak Wahyu Alam. Nah, itu kan bukan orang Tanjung Batu. Terus bagaimana dagingnya? Nanti insya Allah kita alokasikan ke fakir miskin juga. Bagaimana kami mencarinya? Ya kami melengkapi data dulu, terpenuhi semuanya. Nanti baru kami minta bantuan kepada kakak abang. Soalnya nanti kami sampaikan ke grup. Kakak abang sekalian yang misalnya di sekitar rumahnya masih ada fakir miskin. Nah, boleh nih, nambahlah 2 orang. Misalnya Kak Dila tadi nambah 2 orang nih. Saya masukkan ke penerimanya Pak Wahyu Alam. Kak Indah nanti nambah 3 orang. Saya masukkan ke nama Pak Wahyu Alam. Berarti udah dapat 3 dong. Berarti udah dapat 5 nama. Oke, Pak Wahyu Alam penerimanya udah full nih 5. Ibu Nur Jamilah ini saya isi juga. Siapa nih misalnya yang ada lagi? Misalnya Kak Rista, fakir miskinnya ada, masukkan. Bang Junizar di David ada 2 fakir miskin, masukkan. Jadi kita minta dari seluruh Tanjung Batu yang di sekitar rumahnya ada fakir miskin, silakan nanti boleh mengajukan. Tapi nanti tunggu pengumuman karena kita validkan semua dulu. Sehingga nanti juga kita akan minta tolong masyarakat-masyarakat yang tenaganya lebih kuat, lebih banyak untuk membantu penyembelihan. Tapi kan kita perlu memberi mereka juga. Jadi kurban itu 1/3 untuk sohibul kurban, 1/3 untuk disedekahkan, 1/3 atau hadiah, 1/3 untuk fakir miskin. 1/3 ini adalah 1/3 dari hewan yang ia kurbankan. Ya, jadi misalnya sapi pertama beratnya 80 kilo, ya dihitung 1/3-nya berapa, dibagi. Sapi kelompok 2 beratnya 85 kilo, dihitung 1/3-nya berapa. Jadi bukan 5 daging sapi, dikumpulkan semuanya, dapat 500 kilo, bagi 1/3. Bukan. 1/3 itu dari apa yang dikurbankan. Nah, itulah bentuk adilnya, sesuai dengan porsinya. Jadi begitu ya kurang lebih. Jadi kami nanti minta data kepada kakak abang yang belum menyerahkan data. Data ini hanya untuk orang yang belajar untuk ikut di tabung kurban sapi ya. Karena kalau untuk tabung belajar kurban atau sedekah itu hanya cukup ya, 1 ekor sapi itu hanya cukup dibagikan ke 68 orang. Tapi perlu kami kasih tahu kalau 68 orang ini kan bukan hanya orang Tanjung Batu. Ya kalau dia hadir seperti orang tuanya Kak Winda sudah konfirmasi, kita dapat jatah 1. Tapi misalnya orang jauh gitu kan, misalnya siapa di situ namanya kan Patmi Alimah, orang jauh gitu ya, nanti kita bantu juga, kita salurkan ke fakir miskin, berarti dapat 1. Nah, nanti kami carilah melalui kakak abang yang punya fakir miskin di sekitar rumahnya, kasih namanya ke kita, nanti kita cantumkan di situ. Dan nanti juga mungkin tidak semua ke fakir miskin, tapi ada juga untuk kita sebagai hadiah. Hadiah ini boleh untuk keluarga kita atau untuk orang-orang yang kerja. Nah, kita kasih hadiah. Karena nanti kita butuh bantuan banyak. Nah, untuk meminimalisirkan hal kita kekurangan orang, dari tahun lalu juga kita sudah mengundang ya. Jadi semua peserta kurban itu kita undang semuanya. Undang itu bukan berarti hanya dirinya, tapi ayahnya, mamanya boleh datang. Tapi konfirmasi kepada panitia supaya konsumsi yang kita siapkan juga cukup. Tapi tidak usah bawa kakek nenek, bestinya nggak usah. Tapi kalau sekiranya bestinya menggantikan orang tuanya ya nggak apa-apa. Yang penting mampu untuk bekerja, bawa alat. Gitu. Kemudian juga kalau misalnya sudah punya suami ataupun sudah punya istri, dia ikut ya boleh bawa pasangannya untuk bantu. Seperti Kak Munirah kan anggota komunitas PKCK, ya ikut nanti boleh. Suaminya tahun kemarin juga ikut membantu. Seperti itu. Kemudian juga kami sampaikan ya, untuk akikah itu insya Allah hari Senin boleh bantu juga. Kita nanti salurkan barang-barang kepada anak-anak yatim. Insya Allah anak-anak yatim tersebut besok saya konfirmasi ya pembimbingnya. Semoga bersedia dan bisa. Kemudian mulainya nanti jam 6 ya, jam 6 udah mulai. Jadi pagi itu insya Allah kami sediakan sarapan kecil tapi tidak berat.
Sarapan kecil itu maksudnya apa? Gorengan, kue-kue biasa lah gitu kan. Ada kopi, ada teh, ada Milo, ya. Kemudian ada air putih. Nah, kakak abang juga nih boleh bawa sumbangan makanan dari rumah masing-masing, boleh banget. Ada rambutan, wah musim rambutan ya sekarang. Ada durian, bawa nggak apa-apa. Yang kita makan kita kerja bareng-bareng nanti, gitu. Kemudian juga nanti menjelang jam 10, nah, kemarin kita ada rapat, semoga dapat bisa direalisasikan oleh panitia. Jam 10 kita sediakan bubur kacang hijau pakai durian. Nah, habis zuhurnya, insya Allah nanti kita makan sop iga. Dari mana sop iga tersebut? Ya nanti caranya kita bangun komunikasi, bangun akad dengan orang-orang sahibul kurban. Nah, saya ceritakan tahun kemarin karena saya nggak pulang, ya udah saya menyedekahkan bagian tulang saya, tulang iga untuk dimasak sop. Adik saya Lukman dimasak untuk sop. Ibu Elino Perda dimasukkan diambil tulang iganya untuk sop. Jadi nanti mungkin orang-orang yang jauh karena kan sepertiga itu daging ya. Sepertiga itu daging. Kalau jeroan, kalau babat, kalau misalnya orang-orang Jawa tuh mungkin ada ngasih kulit dicincang-cincang kecil ya. Atau mungkin satu lagi tulang itu bonus ya. Yang sepertiga dihitung itu dari hewan kurban itu masing-masing dapat itu adalah dagingnya. Jeroan dan lain-lain itu bonus. Nah, tulangnya inilah yang kita konfirmasi kepada sahibul kurban, Kak, Abang, Ibu, Bapak, boleh nggak kita minta bagian tulangnya untuk dimasak untuk panitia-panitia yang kerja hari itu. Jadi insya Allah habis zuhur adik-adik saya insya Allah nanti masak, habis zuhur kita makan, habis itu nanti kita lanjut kerja lagi. Perlu kita kasih tahu juga bahwa dari sekarang saya sampaikan bahwa komandan lapangannya nanti adalah ketupel. Saya sampaikan saya lagi, komandan lapangannya nanti adalah ketupel. Maka saya ini sebagai panglimanya saja. Artinya saya arahkan kepada mana nih matra dapur gitu kan, masak-masak, oke. Yang komando matra daratnya ini, nah, yang di lapangan misalnya Kak Izwan, nah maka nanti Kak Izwan. Nah, jadi segala apapun, misalnya ada yang berhajat, saya pengen inilah ngidam lah, pengen ekor, ya pengen telinga, pengen kaki sapi satu, apalagi pengen kepala sapi, nah itu dibagi-bagi karena sapi itu kepalanya lumayan juga, dagingnya ada 2 kilo. Pengen inilah, pengen lidah lah, dibagi-bagi. Semuanya harus terdata nanti saat hari H, nggak boleh booking dari sekarang. Karena kita hitung-hitung ada 20 kaki sapi, karena 5 ekor sapi ya, 20 kaki sapi, 5 ekor dari sapi, ya, 5 ekor juga dari kepalanya, maka itu perlu didata kayak tahun kemarin. Untuk kepala tak boleh nanti ngambil satu untuk dia. Ya, minimal ada 2 atau 3 orang lah satu kepala itu. Jadi merasakan bareng-bareng. Kalau dia pulang-pulang bawa kepala satu, itu kayak ghanimah banget. Ya, ghanimah itu kan rampasan perang gitu. Jangan seperti itu. Jadi biar semuanya terdata. Karena dari data yang rapi itulah, administrasi yang rapi itulah nanti orang-orang akan percaya berkurban lagi di PKCK tahun depan. Nah, jadi nanti siapapun yang pengen kaki boleh, tapi lapor ke ketupel kita, Kak Izwan lapor, Bang, saya pengen sapi nih, kaki sapi satu, tulis. Nah, jangan juga nanti saya pengen 10 sapi, nah, jangan 10 juga, mungkin 1, 2 ya nggak apa-apa lah. Nanti didata, maksudnya biar yang lain yang ingin, artinya bisa ngolah. Dan ingat, apa yang sudah diminta jangan diperjualbelikan. Karena tidak boleh kurban itu daging dari ujung telinganya, tanduknya sampai ujung ekornya tak boleh diperjualbelikan. Termasuk juga kulit. Kulit ini kami baru dapat satu orang yang kami dapat info bahwa dia bisa mengolah kulit. Biasa orang Padang diubah menjadi kerupuk jange. Ya kita sedekahkan saja, terserah dia mau dibuat apa, tapi jangan dijual gitu kan. Mungkin kakak abang yang nanti kami sampaikan pengumuman juga, tapi tunggu kami sampaikan pengumuman di grup yang misalnya bisa mengolah kulit, ya silakan. Daripada kulit itu kita tanam, ya kan sayang. Ya, lebih baik diolah yang bisa dijadiin kerupuk, dijadiin kerupuk. Gitu.
Ya, pendistribusiannya tadi sudah kami sampaikan jam 6 pagi, pendistribusiannya insya Allah ba'da asar, gitu ya. Saya rasa. Nah, kemudian satu lagi untuk penyembelihan. Jadi sapi 1, 2, 4 itu nanti saya, sapi 3 dan sapi tabung belajar kurban atau sedekah itu nanti Pak Sumantri. Kambingnya besok insya Allah saya di pagi Seninnya. Semoga Idul Adha tetap tidak meleset lah dari perkiraan kita semua. Jadi kakak abang nanti insya Allah undangannya sedang dipersiapkan. Insya Allah nanti paling lambat Hamin 5 insya Allah sudah kita share. Kami minta bantuan juga setiap postingan yang kami share tentang kurban. Mohon diangkat juga bareng-bareng sehingga nanti bisa kita dapat dampak manfaatnya dari setiap apa yang kita berikan. Nah, insya Allah pekan depan juga PKCK ada kegiatan kabul. Nah, insya Allah pematerinya juga ini luar biasa. Malam ini juga kalau Allah berikan kesempatan, habis ini saya akan nge-share posternya bersama tim dari DES, PKCK, dokumentasi editing dan syiar. Tapi kalau tidak sempat udah kemalaman, ya mungkin kita besok pagi atau besok siang share-nya. Ini saja. Nah, nanti saya akan sekarang masuk sesi tanya jawab. Yang bisa dapat nanti hadiah pulsa, saya catat namanya ya, saya catat nomornya, nanti kita selingi dengan nasyid ataupun penampilan sholawat dari single sholawat PKCK. Oke, pertanyaan pertama. Coba tes, yang mendengar boleh raise hand, angkat tangannya. Saya pengen ngetes, kalau sudah rata-rata mendengar berarti sudah fokus kembali, baru saya ajukan pertanyaan. Oke, Kak Lukman. Oke, Kak Nurhamida. Oke, Kak Izwan. Oke. Wah, Kak Mariani, Kak Isnadila. Oke. Kak Zuziana. Oke, siap ya? Siap. Pertanyaannya. Kepada siapa saja atau keberapa bagian daging kurban itu diberikan? Yang saya bilang sepertiga ini. Silakan. Saya langsung jawabnya di kolom komentar. Siapa yang paling cepat ya? Silakan. Saya tunggu. Hitungan 10 ya. 1, 2, 3. Silakan jawab di kolom komentar. Kakak-kakak panitia boleh juga. Karena masuknya hukum ya, kerabat, tetangga, fakir miskin. Wah, ini kurang ini. Ayo. Tidak apa-apa, tulis lagi Kak Junizar. Ya, ini boleh nih. Kak Hamida ya. Boleh. Ya, Kak Hamida ini dapat nih sepertiga untuk sahibul kurban, yang berkurban itu dapat ya, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk fakir miskin. Oke. Kak Izwan keduluan Kak Hamida, nggak apa-apa. Oke, Kak Hamida yang pertama ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, habis ini kita selingi dengan sholawat dulu, habis itu nanti saya buka pintu tanya jawab. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Hari apa saja penyembelihan itu masuk kategori menyembelih di hari kurban? Tanggal berapa aja yang dikatakan kurban nyembelihnya? Silakan tulis, ayo cepet-cepetan. Tanggal berapa saja yang menyembelih hewan kurban itu termasuk kurban? 11 sampai 13. Ayo dikit lagi, ayo cepat-cepat. Berarti tanggal 10 hari pertama nggak masuk. Nah, ayo cepat. Nah, ya.
10, 11, 12, 13. Tengah hari pertama itu boleh ya. Oke, saya infokan. Kalau untuk tanggal 9 itu sembelih boleh. Tapi hitungannya nanti masuknya sedekah. Jadi sembelihnya itu dari tanggal 10 Idul Adha hari pertama, 10 Zulhijjah ya. Nah, 10 Zulhijjah. Nah, kalau 11, 13 itu hari tasyrik. Juga berpuasa kita tanggal segitu. Puasa tak masuk lah. Jadi 10, 11, 12, 13. Selagi nyembelihnya hari itu diniatkan untuk kurban, masuknya kategori kurban. Oke, baik. Terima kasih kakak abang yang pertama. Kak Nur Hamidah, saya catat ya biar nggak lupa. Moderator juga bantu catat, saya takut lupa ini. Hamidah yang kedua, Kak Maria nih. Oke, masih ada 3 lagi ya, nggak apa-apa ya. Dapat alhamdulillah, tak dapat jangan sungkan-sungkan untuk nulis. Kita yang penting untuk happy-happy, untuk saling kenal, untuk merekatkan uang. Untuk itu saya minta tampil silahkan untuk Kak Lukman ya, single solawatnya. Kak Lukman sudah mendengar ya? Sudah mendengar. Silakan dihapuskan videonya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, videoin, viralin, biar rame kumpul kita. Silakan. Saya akan membawakan salawat sambil diiringi gitar. Maka yang bisa, yang mau ikut silakan ikut. Tapi mohon maaf kalau memang suaranya tidak sebagus saudari Wirnawati, ya, karena juga harus belum lebih belajar lagi. Oke. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nur fauqa nuri anta syamsun anta badrun anta nur fauqa nuri anta iksiru wa qoli anta misbahu suduri anta iksiru wa qoli anta misbahu suduri.
rusyal khafiqaini ya bibi ya Muhammad ya rusyal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatain ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatain sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami hadirkan, yang bisa kami bawakan. Semoga yang mendengar terhibur. Semoga selawat ini bernilai pahala yang luar biasa. Mungkin cukup hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Lukman ya yang udah bersolawat. Nanti di akhir satu lagi kita minta dari siapa? Dari Kak Mirna juga nanti ya. Satu lagi nanti terakhir. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya lagi. Ada 3 jawaban. Ada 3 ini lagi. Ada 3. Nah, pertanyaannya ini di luar dari kurban. Apa judul dari sholawat yang Kak Lukman bawa tadi itu apa nama judulnya? Kak Lukman nggak boleh jawab. Apa judulnya tadi? Ayo cepet-cepetan. Apa? Benar nggak itu? Nanti terakhir. Nah, itu sholawat Jibril. Sholawat Jibril. Sholawat apa, Kak Lukman? Kak Lukman apa jawabannya? Kalau aslinya nggak tahu, tapi yang yang saya tahu Anta Samsun Anta Badrun. Coba kita buka aja sama-sama. Ya. Nah, Kak Lukman cari jawaban. Iya. Ya. Kalau benar nanti yang dapat itu Kak Junizar ya. Karena Ya. Kak Mariani tadi udah. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga tadi udah. Pertanyaan keempat. Berapa? Kalau ini di luar panitia nih. Ini di luar panitia. Panitia tak boleh. Karena panitia punya data. Berapa? Ini kalau saya terlalu spesifik agak susah nih. Gini saja. Berapa jumlah kurban tahun ini? Jumlah hewannya itu berapa? Sapi berapa? Kambing berapa? Silakan. 5 sapi, 2 kambing. Oke, alhamdulillah. Udah ada yang dapat jawab. Oke, berarti yang pertama Kak Mariani, Kak Nurhamida, Kak Mariani, Bang Junizar ini masih nyangkut. Yang ke pertanyaan keempat, Kak Mira Azura. Pertanyaan terakhir.
pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah yang terakhir tentang jawaban Ustaz Yunizar 2 kali tidak direstui keyboard. Aturannya beliau yang ngasih kita hadiah ya, Pak Ketupal. Walaupun keyboardnya tak merestui, tapi orang tuanya insya Allah udah merestui ya. Ustaz Yunizar, gimana? Bener apa enggak nih? Pertanyaan saya. Pernyataan. Tak apa, Bu, nambah-nambah modal. Oke, satu lagi pertanyaannya. Yaitu ini agak lebih sulit ini lebih sulit. Non panitia lagi. Berapa jumlah peserta yang ikut di tabung belajar kurban atau sedekah? Jumlah peserta yang ikut di kelompok tabung belajar kurban atau sedekah. Jadi saya ada nyebutin soalnya. Berarti orang-orang beruntung yang nyimak nih. Salah, bukan 62i. Siapa? Salah. Jawabannya batal ya. Ini panitia jawab. Ini 68. Ini panitia nggak boleh jawab. Karena panitia punya data. 68 orang. Oke. Oke, sekarang. Peserta dari mana yang paling jauh jaraknya dari kundur? Saya tadi ada sebut tuh. Non panitia. Ayo, agak sulit nih nomor 5. Peserta dari mana yang paling jauh? Yang tadi saya sebut dari Kak Nur Hamidah sudah dapat. Kak Nur Hamidah sudah dapat. Kalau tadi tidak direstui keyboard, ini tidak direstui oleh penanya. Oke, ganti soal. Iya benar, dari Kalimantan. Semoga tahun depan nanti orang luar negeri ya ikut dengan kita. Tapi kita butuh komitmen nih, kebersamaan kita semua untuk nge-share ya. Kalau ada soft opening, ada kegiatan apa-apa, ayo bantu share gitu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, soal yang terakhir. Soal yang terakhir mudah saja. Yaitu sapi nomor berapa yang insya Allah saya nanti akan menyembelihnya langsung. Sapi kelompok berapa saja. Non panitia. Kurang tepat. Kurang tepat. Ya boleh lah. Ya, Kak Mira Azura tadi udah nih ya. Mira Azura udah tadi, nggak apa-apa, memang meramaikan tak apa-apa. Ya, Kak Mira Azura ini terima kasih nih sudah meramaikan. Kemarin kita ada kegiatan buka puasa bersama-sama. Anak yatim beliau juga ikut bantu masak. Wah, saya dihubungin nih. Bang, kalau saya ikut masak boleh nggak? Boleh, alhamdulillah. Nah, ini yang mau ikut bantu air juga boleh. Ya, jadi kami butuh orang-orang baik. Ya, kami ini orangnya pada merantau kemana-mana. Yang ada di lapangan itu kalau nggak Bang Izwan, Bang Angga, sama Kak Mariani. Jadi orang-orang baik, sahabat PKCK yang mau. Bang, saya siap. Nah, nanti sampaikan ke Ustaz Yunizar, saya siap menyalurkan 2 karung beras untuk keluarga ini dan keluarga ini. Nah, nanti kami transfer uangnya, didokumentasikan. Insya Allah kami tiap Jumat itu ada menyalurkan beras 2 karung sama air mineral 4 dus ke setiap masjid. Dikit-dikit dulu. Nanti insya Allah suatu saat kita bisa bikin lembaga amal yang besar, kita bisa banyak memberi manfaat. Nah, dari kecil. Nah, jadi kakak abang yang pengen ikut membantu, Jumat ini boleh nanti hubungi Komandan PKCK Berbagi. Ya, nanti Kak Junizar minta nanti. Saya siap ke rumah ini. Kebetulan di samping rumah saya ada nih orang yang kekurangan. Nah, nanti beras. Berasnya itu 5 kilo, seharga yang 65.000. Kalau nggak salah di Kundur itu yang beras Robbani. Oke, ya udah, ini panitia boleh jawab, tapi cepet-cepetan. Yang dapat jawab syukur, yang tak dapat jawab jangan sedih, jangan nangis. Oke, selanjutnya. Panitia boleh jawab. Nah, ini umum ya.
Umumnya adalah nih, berapa umur sapi yang boleh masuk kriteria dikurbankan? Kambing berapa tahun, sapi berapa tahun? Jawab. Apa yang 1 tahun? Apa yang 2 tahun? Kambing berapa tahun, sapi berapa tahun? Ayo. Kak Mariani gak usah lagi ngalah. Udah dapat. Sapi berapa tahun umurnya? Kambing berapa tahun? Ayo. Oke, boleh. Tapi jangan jawab yang beneran. Sapi 2 tahun. Kambing, ayo cepat, jangan kepotong. Sapi berapa tahun, kambing berapa tahun? Ayo. Kalau cuma dapat jawab 1, 5.000 aja dapatnya. Dapat es krim face-nya doang. Ayo, belum ini. Ayo semuanya boleh. Sapi berapa tahun? Kambing berapa tahun? Loh, pesertanya masih banyak nggak ini? Kok udah mentok nih jawabannya? Masih 17, masih banyak. Ayo yang belum. Ya, ini benar nih. Bang Angga ya. Dia tadi di atas jawabnya. Sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Ya, kambing 1 tahun jaraknya ya. Sapi 2 tahun. Kalau kita beli sapi, kita nanti boleh ngecek. Sapi itu bukan besar kecilnya. Wah, ini udah besar nih. Nah, tanduknya udah panjang nih. Atau kambing, ya, oh tanduknya udah boleh dipegang nih. Oh, kambing jenggotnya udah segenggam nih. Udah setahun udah masuk nih. Tidak tentu juga. Karena kambing itu, saya juga punya kambing. Kambing itu betina juga ada jenggotnya kadang-kadang. Jadi hitungannya bukan tanduk ataupun jenggot. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Ini nggak ada hadiahnya, cuma nanya aja. Ada yang tahu? Ngelihat dia itu bagaimana? Hitungannya? Patokannya dia umurnya berapa? Ada yang tahu? Patokannya itu umurnya itu lihat di gigi. Ya, ada gigi susunya. Kalau gigi susunya itu udah poil semuanya, berarti udah masuk 2 tahun. Begitu juga kambing. Kambing itu ada gigi susunya itu. Kalau gigi susunya udah poil semuanya, udah gigi yang untuk dia memotong, itu dilihat. Nah, jadi karena gini, patokannya tidak semuanya kambing punya jenggot, tidak semuanya sapi punya tanduk. Nah, begitulah Islam mengajarkan. Ya, karena ada sapi sebagian yang tak ada tanduk. Sapi limosin yang model keriting. Nah, kalau dilihat di Setia Farm, saya follow itu Setia Farm, itu keren banget. Anak muda, alumni pesantren, punya peternakan sapi keren. Nah, itu namanya Kiko. Ada sapi namanya Kiko, itu rambut ininya keriting, nggak ada tanduk. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, maka dilihat dari giginya. Tapi hati-hati juga, yang tak tahu ngelihatnya jangan sembarang masukkan gigi. Digigitnya juga sakit itu. Tak putus, memang sakit. Karena gigi depan kambing atau sapi itu atasnya nggak ada gigi, cuma bawahnya aja. Jadi tinggal ditarik aja, didoerin bawahnya. Nah, tapi jangan masukin dari samping ke belakang. Nah, gigi sininya itu tajam. Nah, itu nanti buat kakak abang kalau misalnya beli sapi, mama bapaknya yang kurban. Nah, lihat ini berapa tahun. Kalau misalnya orangnya percaya ya 2 tahun, setahun yang kita ambil. Gitu. Dan syarat-syaratnya apa lagi? Syarat-syaratnya tanduknya tak ada yang patah, kakinya tak ada yang pincang, giginya bukan gigi, matanya tak cacat, telinganya tak sobek-sobek, ekornya lengkap tak putus. Gitu ya. Baik, saya minta terakhir sholawat sekali lagi. Kak Mirna masih ada? Kak Mirnawati? Kak Mirnawati dapat mendengar? Ya. Oke, siap. Yang terakhir. 1 sholawat untuk kita semuanya. Viralin, rekam, viralin. Biar ramai kumpul kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini yang mau ikut boleh ya.
باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها في النور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقادنا البهير جليل البهير جليل ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على بني الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Mirna. Ini sekaligus kita promosikan kakak abang yang nanti akan memiliki hajat, tapi yang masih di Kabupaten Karimun lah ya. Boleh nanti undang Kak Mirna, undang Kak Lukman. Tapi Kak Lukman ini kita tunggu dulu dia. Tunggu pecah telur setelah pengabdian, insya Allah 1 tahun lagi. Jadi kalau udah selesai ya doain PKCK insya Allah akhir 25 Juli nanti saya sudah sampaikan challenge-nya, yaitu sudah harus berani punya unit usaha, punya ruko sendiri. Walaupun kecil, warung-warung dulu nggak apa-apa. Insya Allah dalam situ ada kantor, ada studio, ada perpustakaan untuk tempat kita kajian, sharing ilmu bersama pemuka-pemuka agama di Tanjung Batu. Ada juga unit usahanya. Nah, nanti insya Allah di studio itu ya kita nanti hadirkan nanti. Tapi kita belum nemu nih grup nasyid apa untuk PKCK ini. Karena orang-orangnya itu sudah mumpuni. Ustaz Lukman itu bisa nge-record, tahu dia. Dia orang multimedia juga. Tapi cuma masing-masing kita ada kelebihan masing-masing. Kak Izwan itu keren bikin videonya.
Nah, Kak Lukman itu ngedit instrumen lagunya. Kak Mirna ini keren di suaranya. Nah, kalau saya keren di koar-koarnya saja, ngedukung. Ayo semangat, semangat. Sebenarnya dadaan ini. Kalau Kak Mirna ini dadaan habis maghrib tadi. Untung memang insya Allah siap sedia. Ini artinya membuktikan kalau besok pun Ustadz Junizar nikah, nah, Kak Mirna insya Allah langsung siap tampil. Gitu. Ya. Ini insya Allah setelah Idul Adha akan banyak menemukan tulang rusuk. Nah, bagi yang pengen PKCK tampil, ya nanti insya Allah kita usahakan Kak Mirna insya Allah siap tampil. Gitu ya, insya Allah kita lagi mengatur juga dari tahun lalu sih. Pembimbing minta kita ada grup sholawatnya. Ya doain saja. Kak Mira Azura mungkin ini. Atau Kak Isnadila udah ya. Tapi siapa lagi yang belum? Nah, Kak Izwan juga belum. Kak Heni juga belum. Nah, kalau Kak Heni kuliah dulu, skripsinya belum. Oke, ya udah. Saya buka tanya jawab ya. Saya serahkan ke Kak Indah. Mungkin nanti ada yang tanya jawab. Sisa 3 menit lagi kita sampai jam 9. Kalau tidak ada kita lanjut ke doa. Silakan yang mau tanya jawab seputar kegiatan kita. Baik, terima kasih kepada Kanda Muhammad Rashid Ridho. Mungkin selanjutnya dipersilahkan kepada ayah, bunda, kakak, abang, dan teman-teman semua yang ada pertanyaan. Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Boleh langsung raise hand ya, ataupun di kolom chat juga dipersilahkan. Kita tunggu kisaran 1 menit. Dipersilahkan untuk ayah, bunda, kakak, dan abang semuanya yang ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Baik, apakah ada? Mungkin karena udah jelas ya Kanda Rashid, tadi penyampaiannya juga sudah sangat jelas. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Oh, baik, dari Kak Mira. Oh, udah masuk nih Ustadz. Saya bacakan. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau bertanya, mengapa Sohibul Kurban tidak boleh memotong kuku atau rambut pada 9 Zulhijjah? Mungkin langsung saja Ustadz. Belum di-unmute. Oh, sorry. Saya langsung aja ya biar menghemat waktu. Sebenarnya bukan 9 Zulhijjah ya, tapi dari semenjak masuk bulan Zulhijjah, bukan 9-nya atau 10, 11, 12, 13 enggak. Tapi apabila masuk kau nampak bulan Zulhijjah, idza ra'a hilala Dzulhijjah, ya apabila nampak ada yang menyaksikan hilalnya. Jadi hilal ya. Hilalnya Zulhijjah, maka jangan kau potong kuku, jangan kau potong rambutmu, termasuk apapun itu yang tumbuh di atas kulit. Pendapat pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dikiaskan dengan orang-orang yang berhaji. Orang-orang yang berhaji itu tak boleh dia cukur rambutnya, tak boleh dia potong kukunya, tak boleh dia mencukur apa-apa yang tumbuh di atas kulitnya. Sampai selesai itu penyembelihan hewan kurbannya. Nah, baru dia boleh cukur, baru dia ini. Makanya maaf cakap ini fikih, tapi kita perlu tahu. Maka sebenarnya kalau kita sebelum umroh, maaf cakap, bersih-bersihlah apa yang ada di tubuh kita. Yang memang setiap tubuh itu memiliki haknya. Di antara haknya itu adalah akikah. Itu orang tua kepada anak ada haknya. Tapi untuk tubuh kita tuh setiap Jumat kan ada potong kuku, rapikan rambut, mencabut maaf cakap, mencabut bulu ketiak dan
apa namanya itu kemaluan. Nah, ini perlu saya sampaikan karena memang ada hadisnya. Nah, makanya sebaiknya saat kita sebelum kita melaksanakan umroh ataupun haji, itu dibersihkan semuanya. Supaya nanti saat kita pakai pakaian ihram, pakai apa, tak copot-copot, tak bersih-bersih lagi. Apalagi maaf cakap, setahu saya ini sudah gede belum suaranya? Sudah, Ustadz. Udah. Karena kita apalagi wanita ya, tapi kalau misalnya rambut itu terlepas sendiri saat mandi, wanita biasanya banyak ya, itu tak apa-apa, asal jangan sengaja kita cukur gitu, jangan. Nah, pertama menurut Imam Syafi'i dikiaskan supaya mendapat pahala sama dengan orang-orang yang berhaji. Nah, pendapat ulama yang lain adalah dikiaskan bahwa tubuh kita itulah nanti itu yang akan menjadi saksi saat di akhirat nanti, rambut kita. Ya, karena kan ada hadisnya tuh. Coba dilihat di grup kita. Apa namanya tuh? Setiap helai hewan kurban itu akan menjadi saksi. Nah, jadi termasuk juga rambut kita, kuku kita, dan apapun yang tumbuh di atas kulit itu akan menjadi saksi kalau kita beribadah pada bulan itu berkurban. Tapi ulama lebih berpendapat sama dikiaskan dengan orang-orang yang berangkat haji dapat pahalanya. Tapi kita ibadahnya kan ganti nih. Nah, kalau kita masuk satu orang Idul Adha, sahabat-sahabat kita kalau tak salah saya diceritakan dengan mama saya, malamnya orang wukuf di Musdalifah, paginya memungut batu. Nah, saat kita Idul Adha mereka tuh berjalanlah menuju ke Mina untuk melontarkan jumroh. Nah, kita yang di Indonesia ini sholat Idul Adha. Nah, maka idza ra'a hilal Dzulhijjah, apabila kamu dah melihat bulan Dzulhijjah, nah jangan sampai kita, larangannya itu jangan sampai mencukur, memotong kuku sampai hewan kurban kita disembelihkan. Berarti nanti setelah tanggal 11 Dzulhijjah ya, ataupun kalau jatuhnya hari Sabtu nanti, berarti setelah hari Ahad boleh, karena Senin kan nanti bukan bagian dari kita lagi, tapi dari bunda yang ikut kambing. Nah, berarti nanti setelah hari Senin, kalau misalnya Idul Adhanya hari Sabtu, kita sembelih hari Ahad, hari Senin udah boleh. Ya, hari Ahad ba'da maghrib itu udah boleh, itu udah ganti tanggal, udah boleh. Nah, jadi yang penting hewan kurbannya disembelih inilah. Maka nanti maaf tadi ada yang ngechat. Maaf, jadi nanti kalau udah tanggal, jadi tanggal 30 itu hari apa? Ingat ya, maghrib, pas pergantian maghrib. Jadi kalau misalnya menjelang itu cepat-cepatlah cukur. Nah, kalau saya pribadi kan cukur rambut itu 2 pekan sekali. Jadi insya Allah saya hitung-hitung wah pas nih 14 hari. Kalau saya kemarin malam cukurnya gitu kan, rambut kepala gitu kan. Nah, kakak abang ya menjelang tanggal segitu dibersihkanlah kukunya apa semuanya, karena kita nanti pengen kerja kalau kuku panjang juga tak enak. Nah, maka dialokasikanlah. Tadi juga ini perlu saya kasih tahu orang anak, tadi dia ngabarin, Bang, saya sebenarnya kurban ini atas nama ibu saya karena saya pengen menghadiahkan untuk beliau ini ulang tahun. Tapi macam mana caranya ya? Saya kan diam-diam nih untuk hadiah ibu saya daftarkan di kurban. Nanti ibu saya nggak tahu, terus beliau nanti cukur rambut, gunting kuku. Ya udah, sini nomornya biar saya yang jelaskan gitu ya. Saya jelaskan, Bunda, anak Bunda ini anak yang solehah, memberikan hadiah milad Bunda dengan ikut tabung kurban. Ikut tabung kurban di mana ya? Apakah belum bayar ataupun apa? Saya tidak, udah dilunaskan semuanya. Tapi saya sarankan walaupun dihadiahkan ke ibunya, pasang nama ayahnya supaya dapat pahala. Karena Rasulullah pernah berkurban kambing itu. Nah, aku berkurban untuk diriku, keluargaku, dan seluruh umatku. Nah, jadi kambing itu dijelaskan juga Syekh Ali Jaber, memang syarat sesuai syariat kurbannya 1 sapi untuk 7 orang, 1 kambing untuk 1 orang. Tapi niatnya boleh seperti Rasulullah. Ya Allah, pasang nama kepala keluarga. Rasulullah juga sembelih langsung waktu itu. Aku niatkan untuk diriku, keluargaku, dan umat. Jadi sebenarnya kita ini dah dapat pahala dari Rasulullah SAW saat beliau berniat kemarin. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Itu ya jawabannya tadi yang saya sampaikan. Baik, ada yang lain?
Baik, jazakallah khair Ustadz. Mungkin yang lainnya ada dari ayah, bunda, kakak, dan abang. Baik, sudah bisa dipahami ya Kak Mira. Kita tunggu sebentar ya Ustadz, mungkin masih ada yang mengetikkan pertanyaannya. Kita tunggu kisaran setengah menit, jika memang tidak ada, mungkin nanti langsung kita tutup. Baik, sudah tidak ada yang bertanya lagi, sepertinya sudah pada paham, alhamdulillah, mudah-mudahan. Nanti jika kiranya ada pertanyaan yang timbul dari ayah, bunda, kakak, dan abang semuanya, boleh nanti langsung saja ditanyakan kepada pihak panitia untuk memperjelas keraguannya. Mungkin demikian saja, kita lanjutkan kepada doa sebelum kita tutup acara ini. Kepada Kanda Yunizar, kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kak Indah, kita dokumentasi bentar ya. Oh iya Ustadz, benar-benar. Baik, Kita belum dokumentasi ini. pada ayah, bunda, kakak, abang semua boleh langsung dihidupkan kameranya. Oke. Oke, Kak Mira, Kak Junizar, Kak Nur Hamidah, Kak Isnadila, Kak Suryawati, Kak Heni, Kak Siti Nur Aziza, Kak Cindy, Kak Isyah, Kak Suziana Sari. Dihitung Kak Indah. Baik, Ambil banyak ya. Pertanyaan-pertanyaannya juga di screenshot aja nanti. baik Ustadz. Oke, silahkan. Oke. Kanda Yunizar, Kak Heni, Kak Suryawati, Kak Suziana, Kak Siti Nur Aziza, Kak Isyah, Kak Cindy. Oke. Oke, siap semuanya? Oke. 3, 2, 1. Oke, boleh ganti gaya? Oke. Kak Indah, request. Kalau gini tuh terlalu kecil. Ya, Gini. Ustadz. Kak Junizar, maaf ya. Kita malam ini
Oke, silakan siap-siap 1, 2. Bareng-bareng semua gini ya biar kompak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Kanda Izwan semangat sekali ya sepertinya. Baik. Semangat. Baik, alhamdulillah demikian tadi rangkaian acara silaturahim kita. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada kakak, abang, dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya. Semoga dalam agenda ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik, demikian saja saya selaku MC mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur Hamida, Kak Mira, Mariani, Kak Junizar, Kak Angga, Japri saya, kirim nomornya. Sekarang ya. Oke, saya izin pamit. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.